Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabir Muktafir dengan NIM S1122059 akan menjelaskan mengenai inheritance yang masih berhubungan sama penjelasan di dalam kelas pemrograman berorientasi objek, di mana itu polymorphism, lanjutan dari bukan polymorphism tapi lanjutan dari television class. Oke, di television class ini kita sudah buat beberapa di dalam television class kita sudah buat beberapa fungsi. Itu ada toggle power on, terus mute, volume up, volume down, channel up, channel up, di sini channel down, channel up, channel down, set channel, sama jump previous channel. Kita lihat ya, di sini ada kelas television, definite, power on, mute, volume, channel, previous channel, terus di sini ada toggle power, toggle mute, volume up, volume down, channel up, channel down, terus set channel, sama jump previous channel. Ini yang str tidak dimasukkan. Terus masuk ke bagian inheritance. Oke, inheritance di core principle of object oriented itu prinsip utama pemrograman berorientasi objek adalah bahwa instance dari kelas yang diberikan mendukung behaviors yang sama dan diwakili oleh sekumpulan atribut. Desain perangkat lunak didasarkan pada identifikasi kesamaan yang mendasari desain perangkat lunak didasarkan pada identifikasi kesamaan yang memungkinkan allowing untuk penggunaan ulang kode yang lebih besar dan meminimalkan duplikasi upaya pemrograman. Baik, untuk mengambil keuntungan terbaik dari orientasi objek, kita harus mempertimbangkan hubungan dan kesamaan antara objek-objek dari kelas yang berbeda. In our opening chapter, pada bab pembuka, kita telah memperkenalkan konsep pewarisan atau inheritance. This is a technique. Ini adalah teknik yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas baru atau anak, define a new class atau kelas anak berdasarkan kelas induk yang sudah ada. The child class mewarisi semua anggota kelas induknya sehingga mengurangi duplikasi kode yang sudah ada. We typically differentiate. Kita biasanya membedakan kelas anak dari kelas induknya dengan dua cara. Anak kelas itu dapat memperkenalkan the child may introduce one or more. Itu anak kelas dapat introduce, maksudnya membuat satu atau lebih perilaku yang di luar the child may introduce. Child class itu bisa membuat satu atau lebih behaviors yang berbeda yang di luar parent class-nya. Berarti yang berbeda dari parent class-nya. Dengan demikian menambah kelas ini, thereby augmenting the parent class. A child class, kelas anak juga bisa mengkhususkan satu atau lebih perilaku atau behavior yang diwariskan
dari parent class. Spesialisasi ini, a child class may also spesialisasi ini dilakukan dengan menyediakan definisi alternatif untuk metode yang diwarisi. Dengan demikian mengesampingkan the original definition. The technique atau teknik-teknik augmentasi dan spesialisasi tidak harus digunakan secara terpisah. Kelas anak mungkin mengkhususkan perilaku tertentu yang sudah ada sambil membuat behavior yang lain. Secara lebih umum, more generally, pewarisan dapat digunakan untuk mengatur hubungan yang lebih baik di antara banyak kelas dengan pengembangan hierarki kelas yang besar. Dalam konteks seperti itu, satu kelas dapat berfungsi sebagai induk untuk banyak kelas anak yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan untuk memiliki satu kelas anak mewarisi dari beberapa kelas induk. It is also possible to have okay. Pada bab ini, in this chapter, kita mempelajari pewarisan atau inheritance. Mendemonstrasikan aspek teknis penggunaannya sebagai serta mendiskusikan perannya yang tepat di dalam desain berorientasi objek. Kami memberikan beberapa contoh dasar tentang augmentasi dan spesialisasi. Kami memberikan sebagai contoh konkret dan hierarki kelas yang besar, large class hierarchy. Kita mengeksplorasi modul CS1 graphics modul dan penggunaan inheritance di desain tersebut. Kita juga akan membahas beberapa batasan dari pewarisan dan strategi desain alternatif. Okay. Augmentation. As our first example, sebagai contoh pertama, kami mempertimbangkan desain versi deluxe version of our television. Jadi kita akan membuat deluxe TV untuk kelas anak deluxe TV, yang dimana parent kelasnya itu adalah kelas TV ini. Oke. Terus berdasarkan our previous design of section 6.3 berarti ada di sini. Ya, di sini. Berdasarkan yang ini, television class. Terus masuk ke kami ingin menambahkan support of managing, dukungan untuk mengelola serangkaian saluran favorit. Jadi di sini akan menambahkan, misalnya di dalam TV itu ada beberapa channel-channel yang ingin kita tambahkan ke favorit. Nah, di sini kita akan membuat fungsinya, membuat kelas deluxe TV-nya. Ya, untuk favorit ini hanya khusus untuk deluxe TV. Terus kami ingin menambah dukungan untuk mengelola serangkaian saluran favorit. Secara khusus kita memiliki 3 perilaku in mind. Add to favorites, metode yang menambahkan saluran yang sedang dilihat ke dalam kumpulan saluran favorit. If not Jadi di sini add to favorite itu misalnya kita menonton terus channel ini kita ingin jadikan channel yang terfavorit di dalam list favorit. Jadi kita tambahkan fungsi add to favorite. Terus di sini remove from favorite. Metode yang menghapus saluran yang currently viewed, yang sedang dilihat dari kumpulan favorit. Jika ada. Jadi di sini misalnya channel ini sudah masuk di dalam favorit, tapi kita ingin
sudah tidak minat sama channelnya, jadi kita menghapus channel favorit ini di dalam list channel-channel favorit. Terus yang ketiga itu ada jump to favorite. Metode yang melompat, yang jumps atau langsung jumps from the current channel setting to the next higher channel in the set of favorite. Berarti ini misalnya di list favoritnya kita itu ada di channel 2, 5, dan juga 8. Misalnya list favorit kita itu ada 2, 5, dan 8. Saat kita terus misalnya untuk konsepnya jump to favorite ini, misalnya kita ada di kita sedang menonton di channel 3. Nah, saat kita menggunakan jump to favorite ini, channel 3, saat kita tekan jump to favorite, maka langsung menuju ke depannya. Maksudnya yang lebih jam berarti langsung melompat ke yang terdekatnya, yang di depannya. Di depannya itu di dalam list favorit kan dia yang di depannya 3 itu ada 5. Jadi saat ditekan jump to favorite berarti habis 3 itu langsung ke 5. Kalau channel up dia kan berarti harus 3, terus tekan lagi 4, tekan lagi channel up berarti ke 4, terus tekan lagi channel up berarti langsung ke 5. Tapi kalau ditambahkan add to favorite ini, saat kita tekan jump to favorite, maka langsung ke channel favorit di depannya channel yang sedang kita nonton. Okay, we develop a new class. Okay, method that jumps from the current channel setting to the next higher channel in the set of favorite. Okay. Namun, however, if no favorites, jika tidak ada nomor favorit yang lebih tinggi dari saluran saat ini, metode ini akan melompati ke favorit rendah. Jika tidak ada favorit sama sekali, saluran tetap tidak berubah. Oke. Itu kan tadi misalnya list favoritnya kan tadi ada 2, terus 5, terus 8. Terus misalnya list favoritnya kita ini cuma ada di 2 saja. Terus kita sedang nonton di channel nomor 7. Oke, misalnya di 2, 5, dan juga 8. Saat kita nonton di channel 9, jump to favorite-nya ini langsung ke angka 2, bukan ke angka 8. Ini konsepnya kalau if no favorites are numbered higher, jika tidak ada nomor favorit yang lebih tinggi dari saluran saat ini, berarti 9. Metode ini akan melompat ke favorit terendah, berarti di 2. Nah, 9 kan tidak ada yang lebih tinggi di bagian list favorit ini. Jadi, angka 9 saat jump to favorit langsung menuju ke 2. Jika tidak ada favorit sama sekali, jadi misalnya tidak ada favorit ini, saluran tetap tidak berubah. Saat ditekan jump, maka tidak ada perubahan sama sekali. We develop, kita mengembangkan kelas baru Deluxe TV that use yang menggunakan kelas televisi sebagai induknya. We declare, kita mendeklarasikan kelas anak tersebut dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Kelas Deluxe TV. Di sini isi parent kelasnya di sini adalah TV. Jadi kita masukkan TV di sini. Terus di use penggunaan pewarisan ditunjukkan dengan memberikan nama kelas, misalnya Deluxe TV, diikuti follow by parenthesis, diikuti dengan tanda kurung yang mengelilingi kelas induknya, misalnya televisi. Ini dengan deklarasi
dengan deklarasi seperti ini, the new child atau kelas anak baru mewarisi semua metode yang ada pada kelas induk. Our responsibility, tanggung jawab kita itu menentukan detail yang dibutuhkan untuk fungsionalitas yang ditambahkan. In this case, di dalam kasus ini, kita memelihara variabel turunan baru, yaitu self.favorite, self.favorite, that is a list of favorite, yang merupakan daftar saluran favorit. Initially, the favorite list should be empty. Pada awalnya daftar favorit harus kosong, tetapi kita harus menetapkan keadaan ini untuk Deluxe TV yang baru saja dibangun, yang baru saja dibuat. We do this, kita melakukan ini dengan mengimplementasikan metode init sebagai berikut. Oke, kita buat dev init self, terus di sini television.init, langsung saja pakai saja super, atau kita ikuti saja di sini TV self.favorite sama dengan buat list yang kosong, berarti pakai kurung siku. The final kayak gini. Garis terakhir di sini kita ganti saja super supaya gampang. Kelas super di sini kosong. Oke. Baris terakhir, the final line establish our list of favorite. Oke, baris terakhir menetapkan daftar favorit kami ini. Karena daftar favorit kami ingin menarik perhatian ke baris sebelumnya. Oke, baris sebelumnya. Status Deluxe TV tidak hanya harus menyertakan daftar favorit, tetapi juga atribut tradisional seperti volume dan saluran. Untuk kelas televisi, for the original television class, untuk kelas televisi, semua itu ditetapkan di dalam tubuh konstruktor. Namun dengan mengimplementasikan konstruktor kita sendiri, untuk kelas Deluxe TV, kita secara teknis telah mengganti init, mengganti the original init. Oke, setelah kita once we do this, setelah kita melakukan hal ini, it is our responsibility, itu sudah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa semua aspek dari state yang diinisialisasi itu benar. Although we could choose that to set initial values, meskipun kita dapat memilih untuk menetapkan nilai awal atau initial values untuk atribut seperti volume sendiri, kita masih lebih suka mengandalkan konstruktor televisi asli. Hal ini dilakukan dengan perintah television.init, tapi saya ganti di sini super.init. Television.init self. Ini sebenarnya adalah pemanggilan fungsi, tetapi secara teknis sangat berbeda dengan pemanggilan lain yang pernah kita lihat. Daripada rather than typical object method, params, daripada bentuk object method params yang biasa kita menggunakan pola class method. Params ini parameter. This allows us to, hal ini memungkinkan kita untuk menarik perbedaan antara metode init dengan metode Deluxe TV init yang sedang kita definisikan. Aspek penting dari sintaks ini adalah kita harus mengirim ulang self
sebagai parameter eksplisit ke konstruktor induk. Oke, bagusnya kita ikuti saja. Berarti di sini TV, di sini self. Oke. With the deluxe TV. Oke. With the deluxe TV constructor complete, berarti itu dengan selesainya konstruktor deluxe TV, selanjutnya kita akan menyediakan implementasi untuk 3 metode baru, 3 metode yang ini add to favorite, remove from favorite, jump to favorite. Nah, metode add favorite dan remove from favorite relatively straightforward atau relatif mudah. Ketika add to favorite dipanggil, tujuannya adalah untuk menambahkan pengaturan saluran saat ini ke dalam daftar favorit. Satu-satunya perhatian yang kami lakukan adalah the only care we take is to check whether satu-satunya perhatian yang kami lakukan adalah memeriksa apakah power is on dan to not reinsert the channel into the list dan tidak memasukkan kembali saluran ke dalam daftar jika saluran tersebut sudah ada. We accomplish this as di sini kita bikin lagi fungsi baru, metode baru itu def add to favorites self if self power on and self channel not in self favorite, berarti jika televisinya menyala terus channel yang kita sedang jalankan ini tidak di dalam list favorit, maka self favorite dot append. Jadi maksudnya di sini list favorit ini kita tambahkan channel yang sedang kita tonton. Sini berarti self.channel. Oke. Ini kita bikin dulu satu, terus ada lagi penjelasan di bawahnya. Notice that we revert to self favorite attribute. Perhatikan bahwa kita mengacu pada atribut self favorite yang dibuat di dalam konstruktor kita, serta atribut self channel yang dibuat oleh konstruktor induk, parent constructor. Implementasi dari remove from favorite sangat mirip dan disertakan dalam kode sumber lengkap yang diberikan pada gambar 9.1 ini. Nanti kita akan ikuti ini. Oke, metode jump to favorit diberikan pada baris 30-51. 30-51, oke. Nanti kita akan ikuti, tapi kita lihat dulu penjelasannya ini. Oke. Terus, the first major task, tugas utama pertama adalah menentukan saluran favorit yang sesuai berdasarkan semantik yang didokumentasikan. Ketika menggunakan following logic, ketika kita menggunakan logika berikut, pertama-tama kita menentukan maksimum dari semua favorit pada baris 43. Baris 43. Oke, di sini max self favorit maksimal. Kita mengenal baris 43 jika favorit maksimum tidak lebih besar dari saluran saat ini, tidak ada favorit yang lebih besar. Dalam kasus ini, perilaku yang tepat adalah membungkus dan melompat ke minimum semua favorit seperti yang ditentukan pada baris 45. Jika tidak tahu bahwa ada satu atau beberapa favorit yang lebih besar dari saluran yang sedang kita tonton,
Dalam kasus ini, in this case, tujuan kita adalah untuk menentukan mana yang paling dekat dengan saluran saat ini. Kita mencapai hal ini dengan perulangan for pada baris 48 sampai 50. 48 sampai 50. Ini for option in self, oke. Terus meningkatkan, continually improving, terus meningkatkan tebakan kita sampai kita mempertimbangkan semua pilihan. Setelah menentukan saluran yang diinginkan, the second task itu adalah enact atau memberlakukan perubahan. Although meskipun sangat menggoda, meskipun is tempting to do something, meskipun sangat tempting itu semacam apa ya? Mungkin mudah atau meskipun sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang sederhana seperti self channel sama dengan classes. This would not suffice atau ini tidak cukup. We must properly maintain, kita harus menjaga self previous channel dengan baik untuk mendukung opsi jump previous channel. Oke. Review section 6.3. Oke, supaya jump previous channelnya ini tetap berfungsi, oke, tadi dijelaskan kita harus menjaga self previous channel dengan baik untuk mendukung opsi jump previous channel. Oke, daripada mengambil resiko salah dalam mengulang program, dalam memprogram ulang logika tersebut, kita bergantung langsung pada metode set channel yang diwariskan. Set channel method yang diwariskan. Which already yang sudah mengimplementasikan semantik yang tepat. Pemanggilan ini dilakukan pada baris 50 sampai 51. Pemanggilan dilakukan pada baris 50 dan kemudian hasil akhirnya dikembalikan pada pemanggil baris 51, 50 dan 51. Oke. Set channel di sini, terus clauses rely on inherited method atau pemanggilan dilakukan pada baris 52. Kita bergantung pada metode set channel yang diwariskan, yang sudah mengimplementasikan semantik yang tepat. Ada di baris 50, oke, dan 51 memanggil clauses. Oke, di sini def add to favorite. Kita tambahkan lagi yang lain. Di sini ada def remove from favorites self if self.power on self.power on power on selain power on and off. Seperti ini, kita tinggal copy saja yang ini. Ini taruh di sini. Kalau remove kan dia, kalau add to favorite dia bisa ditambah kalau channel yang kita tonton ini tidak ada di dalam list. Tapi kalau kita ingin remove, berarti channel yang kita sudah nonton ini, misalnya kalau mau remove, berarti misalnya kita mau hapus channel ini, berarti channel ini harus sudah ada di dalam list. Berarti sudah in.
self power on dan self channel in self favorite. Append kita ganti dengan remove. Oke. Jump to favorite. Jump to favorite berarti dia jump to favorites. Parameter self. Oke. Ikannya itu if self dot power on and len self favorite itu lebih dari 0 closes sama dengan max self dot favorite. If closes kurang dari sama dengan self dot channel closes sama dengan min dari self dot favorite. Self dot favorite. Oke. Else-nya itu for option in self favorite if self channel dari option dari closes sama dengan option. Oke, ini sudah untuk logikanya. Jadi di sini self set channel okay. Self set channel to closes return closes. Oke. Ini sudah untuk fungsi untuk kelas anak kelas untuk Deluxe TV. Oke, untuk kelas Deluxe TV-nya sudah selesai. Sekarang masuk ke tadi kan dia augmentation, sekarang spesialisasi. The jump to favorite method of the Deluxe TV class is somewhat complicated because the collection. Oke, metode jump to favorite pada kelas Deluxe TV agak rumit karena koleksi saluran favorit tidak diurutkan dalam daftar internal, dalam list internal. Although we made do with that class, meskipun kami made, berarti kami sudah berhasil dengan kelas tersebut. Kelas tersebut tidak benar-benar alat yang ideal untuk tool atau tidak benar-benar alat yang ideal untuk di jobnya atau untuk job desk-nya. Berarti menghindari penyisipan duplik yang cukup mudah. Menghindari penyisipan duplikat cukup mudah.
tetapi menemukan saluran favorit yang tepat ketika melompat tidaklah mudah. Untuk memfasilitasi lompatan, jumpingnya, kami selanjutnya mempertimbangkan untuk mempertahankan saluran favorit dalam urutan yang diurutkan. Meskipun kita dapat menanamkan logika yang diperlukan dalam kode deluxe TV, ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan mekanisme penyimpanan yang lebih tepat sebagai kelas yang independen. Pada bagian ini kita mengembangkan metode sorted set baru yang cocok untuk tugas tersebut. Mendefinisikannya sebagai kelas terpisah, bukan logika yang tertanam di dalam deluxe TV. Memungkinkan kita untuk mengatur usaha kita dan juga memberikan kesempatan untuk menggunakan kembali abstraksi sorted set di kemudian hari jika diperlukan di aplikasi lain. Oke, sorted set ini itu kalau di Jam2 favorit dia susah, misalnya kalau kita membuat list favorit, misalnya kita sedang menonton di channel 2, terus kita masukkan ke list favorit, terus berarti 2, terus misalnya kita nonton lagi di channel 9, berarti terus kita nonton di channel 9 ini, terus kita tambahkan lagi ke list favorit, berarti ke 9, terus kita nonton lagi ke channel misalnya channel nomor 7, terus kita add to favorit, kita tambahkan ke list favorit, berarti dia di 7. Di sini permodelannya kalau kita menambahkan channel ke list favorit tidak terurut. Jadi misalnya kalau kita ingin jam, kita nonton di kita nonton di angka, misalnya ada di angka 8. Angka 8 itu ada di mana? Terdekat dari 9 atau lebih dekat dari 7? Misalnya kita sedang nonton di 2 kan? Kita sedang nonton di angka, kita sedang nonton di 8 atau di 3 misalnya. Atau di 3 misalnya. 3 berarti ada di sekitaran sini. Saat kita Jam2 favorit, kalau Jam2 favorit kan dia lebih di depannya, maksudnya yang ada di depannya kita ini, yang di depan channelnya kita ini, kan 9. Tapi kalau logikanya kan kalau jumping itu yang angka terdekat dari channel yang sedang kita nonton. Jadi harusnya ke 7 bukan ke 9. Makanya dibuatkan kelas baru yang terpisah yang namanya itu sorted set. Sorted set 1 itu kita akan memelihara sekumpulan elemen sambil memastikan bahwa duplikat dihapus dan elemen-elemen tersebut diurutkan. Remove duplicates. Jadi misalnya channel favorit itu yang ditambahkan di duplikat itu dihapus, terus elemen-elemen yang ditambahkan itu misalnya channel favoritnya itu diurutkan. Tadi 297 menjadi 279. Begitu. Meskipun kita telah mencatat bahwa kelas list tidak ideal untuk pekerjaan ini, kelas ini masih cukup berguna. Dalam pendekatan pertama kita untuk mengimplementasikan kelas set, kita mewarisi dari kelas list yang sudah ada dan kemudian mengkhususkannya. Kita memulai deklarasi kelas sebagai, ini ada kelas deluxe TV. Berarti di sini itu kelas sorted set. List. Ya, kita ikut saja pakai list.
Tidak seperti TV Deluxe yang membutuhkan atribut tambahan, itu atribut favorit yang bukan merupakan bagian dari kelas induk. We are perfectly happy to rely. Kami sangat senang mengandalkan mekanisme penyimpanan yang disediakan oleh kelas list. Oke, kami tidak memiliki alasan langsung untuk menyediakan konstruktor alternatif karena konstruktor default menyediakan daftar kosong yang pada dasarnya diurutkan, dan tanpa duplikat kita akan kembali ke masalah ini ketika membuat set yang tidak kosong. Melihat menu perilaku yang diwarisi dari kelas list, kita menemukan bahwa banyak perilaku yang sangat sesuai dengan konteks kita tanpa modifikasi. Bahkan semua metode pengakses sudah cukup, misalnya ini misalnya contains get item, metode space, misalnya contains get item, len, EQ, dan juga index. An accessor such as count may. Versi pengakses seperti count mungkin tidak terlalu signifikan karena kita tidak mengizinkan duplikasi, namun jawaban yang diberikan itu either 0 or 1, baik 0 atau 1 masih bermakna. Bahkan mutator seperti pop dan hapus, pop and remove, dapat digunakan tanpa dimodifikasi karena himpunan terurut tetap merupakan himpunan terurut ketika entry-entry dihapus. Terus, namun ada metode lain yang tidak dapat diwarisi secara pasif dalam konteks himpunan yang terurut, yang tersorted. Sebagai contoh, daftar list mendukung metode insert, index, dan juga objek yang memungkinkan user untuk menyisipkan objek sembarang di lokasi sembarang di dalam list. Untuk sorted set, perilaku yang diwarisi dapat menyebabkan duplikasi atau element can determine a proper index inserting a new element into a set. We do not allow violation, duplicates or violation, menyebabkan duplikasi atau violation pada so we operate this method to provide a specialist to the sorted order, atau urutan yang terurut, urutan yang diurutkan. Jadi kami mengganti metode ini untuk menyediakan perilaku khusus. Versi insert kami menerima satu parameter tunggal yang menentukan nilai baru yang akan disisipkan. Kami menentukan di mana nilai tersebut ditempatkan, not user, dan kami memastikan bahwa nilai tersebut bukan nilai yang duplikat. Kami juga memperkenalkan metode baru, index after value as a convenience, sebagai sebuah utilitas yang mudah digunakan untuk menentukan indeks yang tepat untuk menyisipkan sebuah elemen baru ke dalam sebuah himpunan. Metode ini mengembalikan indeks dari elemen pertama yang benar-benar lebih besar dari parameter yang diberikan. Ketika tidak ada nilai seperti itu, metode ini mengembalikan panjang dari seluruh himpunan. Sebagai contoh, jika sebuah himpunan memiliki nilai 11, 206, 647, 111, 206, terus 647, then a call to index after 30, maka pemanggilan ke index after 30 akan mengembalikan 1. Karena 206 adalah nilai pertama yang lebih besar dan berada di indeks 1 dari himpunan. Perhatikan bahwa jika kita akan memasukkan angka 30 di dalam set, indeks ini akan menunjukkan penempatan yang tepat untuk nilai baru. Dan jika tidak ada elemen set yang lebih besar dari parameter,
maka panjang set misal 3 di dalam kasus ini adalah indeks yang tepat untuk penyisipan. Kami menyediakan indeks outer sebagai metode publik karena penggunaannya oleh orang lain tidak dapat merusak himpunan, tidak dapat merusak set. Set dan mungkin berguna untuk tujuan lain. Contohnya, dalam konteks Deluxe TV, pemanggilan indeks outer 30 dapat digunakan untuk menentukan saluran favorit yang tepat ketika jam favorit dipanggil ketika televisi sedang berada di saluran 30. Oke, karena kita menjaga elemen-elemen tetap terurut, implementasi kita bergantung pada perulangan while yang sederhana untuk memajukan indeks sampai melampaui nilai yang diberikan. Bagi mereka for this one thing, bagi mereka yang menginginkan algoritma yang lebih efisien pencarian, lihat bagian 11.4. 11.4 tidak ada di sini. Oke. Dev index outer kita buat lagi. Ini dev index outer self. Parameternya ada self dan juga value. Mari kita lihat value ini untuk apa. Walk sama dengan 0. While walk kurang dari length self and value lebih dari sama dengan self walk tambah sama dengan 1. Return walk. Oke, karena kelas kita diwarisi from list, diwarisi dari list, maka instance kita juga merupakan sebuah list. Jadi sintaks len self dan self index sudah didefinisikan berdasarkan behaviors yang diwarisi. Dengan utilitas index outer, kita bisa dengan mudah mengganti metode penyisipan yang asli sebagai berikut. Oke, di sini dev insert berarti dev insert self value if value not in self place self.index value please insert self place value. Okay, the final line is explicitly the final line baris terakhir secara eksplisit memanggil form induk list insert dan bukan form baru yaitu sorted set insert. Sintaks ini mengingatkan kita pada pemanggilan kita ke konstruktor induk television.init di bagian sebelumnya. Ini using the parent menggunakan
Using the parent from menggunakan bentuk dari induk, using the parent from insert, menggunakan bentuk induk dari insert memungkinkan kita untuk menempatkan nilai baru secara tepat di dalam pengurutan. To properly, untuk menjaga integritas set yang diurutkan dengan baik, ada banyak mutator list lain yang harus diganti. Sebagai contoh, versi alami dari append menambahkan sebuah elemen baru ke akhir daftar. Kita mengganti metode ini untuk membuat perilakunya identik dengan versi insert yang baru kita definisikan. Bahkan kita secara langsung memanggil versi baru kita sebagai berikut. Def append self Sintaks select insert dalam konteks ini menyebabkan pemanggilan bentuk sorted set dari insert, bukan bentuk list yang ditimpa. Hal ini karena instansi kita secara khusus adalah sebuah sorted set. Jadi, ketika pemanggilan metode dilakukan, pemanggilan tersebut bergantung pada behavior kelas tersebut, bukan pada versi parent kelasnya. Metode parent hanya diterapkan dalam kasus di mana tidak ada metode yang diberi nama yang sesuai secara eksplisit dalam konteks asli. Ini adalah contoh dari prinsip polymorphism dan merupakan kunci dari paradigma berorientasi objek. Ketika pemanggil memanggil sebuah metode pada sebuah objek, perilaku sebenarnya behavior sebenarnya tergantung pada tipe yang tepat dari objek yang diberikan. Oke, sekarang kita ubah bagian deluxe TV ini. Di sini self favorit, berarti di sini panggil sorted set. Ini kita bawa saja ke atas. Oke, sorted set itu favorit masih aman. Oh, itu favorit dia hanya if self power on, berarti di sini kita hapus. Remove itu masih sama. Terus jump to favorit, dia if self power on len self favorit lebih dari 0. Result index, oke, di sini kita ganti result index self dot favorit dot index after self channel if result index kan kurang tapi sama dengan len bukan self channel, di sini self favorit result
Di sini berarti result cell favorit no, else kalau else dia result self dot favorit result index. Oke, di sini result di sini juga result. Oke, using our sorted set to implement a deluxe TV. Menggunakan sorted set untuk mengimplementasikan TV deluxe. Meskipun kita belum menyelesaikan implementasi lengkap dari sorted set, kita sudah cukup tahu tentang antarmuka untuk menunjukkan bagaimana ia bisa digunakan. Gambar 9.2 menyediakan implementasi alternatif dari kelas deluxe TV yang memanfaatkan abstraksi sorted set. Further details atau rincian yang lebih lanjut, meskipun kita telah membahas aspek terpenting dari kelas sorted set kita, masih ada sedikit job yang untuk membuat kelas yang berkualitas. Kita telah mewarisi banyak perilaku lain dari kelas list dan harus memastikan integritas abstraksi set kita terurut. Sebagai contoh, list menyediakan mutator lain dengan bentuk extend order, di mana list asli dimodifikasi dengan menambahkan semua elemen dari list lain di bagian akhir. Untuk set terurut, kita tidak ingin menambahkannya secara membabi buta ke bagian akhir, melainkan untuk menyaring duplikat dan mempertahankan urutan terurut. Kita dapat kembali mengandalkan versi sisipan yang telah direvisi. Ini def extend. Berarti di sini sorted set def extend self order for element in order self dot insert Sebelumnya kita telah mencatat bahwa konstruktor default untuk kelas list sudah cukup karena list yang awalnya kosong sudah memenuhi syarat sebagai sebuah set terurut. Namun, konstruktor list resmi menerima urutan objek yang ada sebagai parameter opsional. Untuk menentukan isi awal dari list yang tidak kosong, sebagai contoh, sintaks list hello menghasilkan daftar H, E, L, L, O. Bentuk ini secara resmi tidak konsisten dengan konvensi kita tentang set yang terurut. Jadi kita mengganti init sebagai berikut. Oh, ini kan parent kelasnya, berarti di sini itu kita tambahkan def list def init self initial none list init self if initial self extend nilai inisial. Oke.
we make sure to call the parent constructor. Kita pastikan untuk memanggil konstruktor induk untuk mengkonfigurasi kondisi internal dari daftar kosong, dari list kosong. Meskipun jika pemanggil telah menentukan urutan elemen awal, kita menggunakan fungsi revisi dari extend untuk menyisipkan setiap elemen. Dengan demikian menyaring duplikat dan mengurutkan dengan benar. Metode add itu pada kelas list asli bukanlah mutator, melainkan membuat dan mengembalikan daftar baru, membuat dan mereturn list baru yang merupakan komposisi dari dua daftar yang sudah ada. Untuk selengkapnya, kita harus menimpa metode ini sehingga menghasilkan sebuah sorted set baru dan bukan sebuah daftar. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah mengandalkan upon the rest of our work. Sini kita tambahkan def add self order result sorted set self extend order as we continue, karena kita terus melihat katalog metode yang diwarisi. Ada beberapa pertimbangan yang tidak biasa. List mendukung metode pengurutan yang kita warisi. Tentu saja set kita sudah dipertahankan dalam urutan terurut, membiarkan behavior ini tidak melanggar integrasi set kita. Pada saat yang sama, algoritma yang digunakan untuk mengurutkan kelas list membutuhkan waktu. Kelihatannya konyol untuk menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mengurutkan sorted set, jadi kita menimpa perilaku asli murni demi efisiensi. Sini def sort self pass. Perintah pass adalah perintah khusus yang tidak melakukan apapun ketika dieksekusi, namun secara sintaksis ia adalah sebuah penampung yang berfungsi sebagai badan dari struktur kontrol. Ada dua metode warisan lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu reverse, dan jika kita menimpannya, penggunanya dapat merusak kompetensi kita untuk set yang diurutkan. Namun ketika mengesampingkannya, perilaku apa yang lebih tepat? Jika sebenarnya lebih memilih untuk tidak memilih metode-metode tersebut sama sekali, tetapi menghapus perilaku yang diwarisi bukanlah teknik orientasi objek yang standar. Sebagai gantinya, kita membuat pengecualian setiap kali salah satu dari metode ini disebut. Penimpaan dilakukan dengan cara yang sama. Fungsi-fungsi ini ditunjukkan sebagai bagian dari implementasi lengkap sorted set pada gambar 9.3. 9.3. Oke. Tentu saja kita harus menyediakan dokumentasi lengkap untuk kelas kita untuk mendeskripsikan its use for other, penggunaannya bagi orang lain. Oke, di sini kita cek dulu sorted setnya. Def init, oke. Index after, oke, walk sama dengan 0. Oke, terus insert juga. Value not in self, pass self index. Append, extend, add, sort, tambahkan def append and def reverse. Self
Rise, runtime error, set cannot be reversed, del set item, self index, object size, runtime error. This is the syntax. Oke, berarti di sini sudah ada kelas TV sebagai parent class, deluxe TV, dan juga sorted set. Jadi di sini TV ada beberapa fungsi di dalamnya, metode behavior, ada toggle power, toggle mute, volume up, volume down, channel up, channel down, set channel, dan juga jam previous channel. Terus di kelas deluxe TV itu ada add to favorite, remove from favorite, dan juga jump to favorite. Yang dimana di dalamnya ini ada beberapa fungsi-fungsi yang bergantung pada seperti di jump to favorite ini, itu bergantung pada sorted set. Dan sorted set ini parent class-nya itu bukan dari TV tapi dari list. Oke, mungkin sekian itu saja. Ya, itu saja mengenai penjelasan tentang inheritance, augmentation, dan juga specialization. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.